الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai halaman 144 Tsaniyan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniyan. Kitab. Tsaniyan. Al-maradu wa ahkamut tayammumi. حال المرض ثلاثة الأول واجب إذا كان يخاف الهلاك من استعمال الماء الثاني مباح إذا كان يخاف محظور التيمم وهو زيادة المرض أو بدء الشفاء أو حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر أو فقد منفعة عضو الثالث حرام إذا كان المرض خفيفا لا يضره استعمال الماء مسألة إذا كان فيه مرض ولكن شك هل يضره الماء أم لا فهل يجوز له التيمم عند ابن حجر
yajuzu lahu at-tayammumu wa indar ramli la yajuzu lahu at-tayammumu wala budda indahu min ikhbari tabibin thiqatin thalithan al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin al-hayawanu al-muhtaramu walladhi yahrumu qatluhu wal hayawanu ghairul muhtarami walladhi yajuzu qatluhu wa huwa sittatun al-awwalu tarikus salati idza tarakaha juhudan aw kasalan الثاني الزاني المحصن الذي وطئ في نكاح صحيح ثم زنى الثالث الكافر الحربي الذي لا ذمة ولا أهدى ولا أمان له مع المسلمين الرابع المرتد وهو الذي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل الخامس الكلب العقور وهو الذي فيه إيذاء السادس الخنزير لأنه أسوأ حالا من الكلب والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sebab-sebab tayamum ada 3. Yang pertama ketiadaan air, ada al-faqdul hissi, ada al-faqdul syar'i. Kemudian yang kedua adalah sakit. Yang ketiga butuh kepada air sebab haus makhluk yang dihormati. Sekarang yang kedua sakit. Thaniyan al-maradu. Sebab tayamum yang kedua adalah sakit. Wa ahkamut tayammumi halal maradi thalathatun. Dan hukum-hukum tayamum pada waktu sakit itu ada 3. Hukum-hukum tayamum pada waktu sakit itu ada 3. Yang pertama wajibun. Hukum tayamum pada waktu sakit yang pertama wajib. Kapan itu wajib? Idza kana yakhaful halaka. Apabila seseorang dia khawatir binasa atau mati sebab mempergunakan air. Yang kedua, sebab daripada tayamum adalah sakit. Dan hukum tayamum pada waktu sakit itu ada 3.
Yang pertama tadi adalah wajib. Kapan itu wajib? Apabila seseorang khawatir binasa atau mati sebab mempergunakan air. Jadi kalau ada orang sakit, dia khawatir dia meninggal, dia mati, dia binasa sebab mempergunakan air, maka hukum bertayamumnya menjadi apa itu? Menjadi wajib. Yang kedua adalah mubahun. Hukum bertayamum pada waktu sakit mubah. Yang kedua, kapan mubah itu? Idza kana yakhafu mahdhurat tayammumi. Apabila seseorang khawatir ada mahzurat tayammum. Hukum bertayamum pada waktu sakit yang kedua adalah mubah. Kapan mubahnya? Apabila seseorang khawatir ada mahzurat tayammum. Apa yang disebut dengan mahzurat tayammum? Yang pertama, wa huwa ziyadatul maradi. Yang pertama, yang disebut dengan mahzurat tayammum. Kan tadi hukum yang kedua, tayammum pada waktu sakit adalah mubah. Kapan itu mubah? Apabila seseorang dia khawatir akan terjadi apa? Mahzurat tayammum. Yang disebut dengan mahzurat tayammum yang pertama adalah ziyadatul maradi. Sakitnya bertambah parah. Yang kedua, aubut usyifai. Sembuhnya lama. Ini disebut dengan mahzurat tayammum. Yang pertama, sakitnya bertambah parah. Yang kedua, sembuhnya lama. Yang ketiga, au hudutsu syainin fahishin fi udwin zahirin. Terjadinya tanda yang buruk pada anggota lahir. Terjadinya tanda yang buruk pada anggota lahir. Yang keempat, au faqdu manfaati udwin. Yang keempat, hilang manfaat dari anggota tubuh. Hilang manfaat dari anggota tubuh. Maka hukum bertayamum menjadi mubah. Pada waktu sakit, hukum bertayamum ada 3. Yang pertama, wajib. Kapan wajib? Apabila seseorang dia khawatir akan binasa atau mati sebab mempergunakan air. Ada orang sakit, kemudian kalau dipaksain pakai air, ini orang bakal apa? Bakal mati, bakal binasa. Maka hukum bertayamum menjadi apa? Menjadi wajib. Yang kedua, mubah. Hukum bertayamum pada waktu sakit itu hukumnya mubah. Kapan? Apabila seseorang dia khawatir akan terjadi mahzurat tayammum. Mahzurat tayammum. Yang disebut dengan mahzurat tayammum adalah yang pertama, bertambahnya sakit tambah parah. Yang kedua, sembuhnya lama. Yang ketiga, terjadi tanda yang buruk pada anggota yang lahir. Yang keempat, hilang manfaat daripada anggota tubuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang sakit, dia paksain tetap pakai air, ternyata sakitnya tambah parah, maka diperbolehkan tayamum. Tayamumnya hukumnya apa itu? Mubah. Atau yang kedua, ada orang sakit, dia khawatir terjadi sembuhnya akan apa? Akan lama. Maka hukum bertayamumnya menjadi apa? Mubah. Atau yang ketiga, terjadi tanda yang buruk pada anggota yang lain. Atau yang keempat, hilang manfaat daripada anggota tubuh. Jelas ya? Yang ketiga, haramun. Hukum bertayamum pada waktu sakit hukumnya haram. Kapan itu haram? Idza kanal maradu khafifan.
apabila sakitnya ringan. La yadurruhu isti'malul ma'i, tidak membahayakannya menggunakan air. Apabila sakitnya ringan, tidak membahayakannya mempergunakan air, maka hukum bertayamum menjadi haram. Haram yang rinciannya adalah apabila sakitnya sakit yang ringan, tidak membahayakannya mempergunakan air. Ada orang sakit, kemudian sakitnya sakit yang apa? Yang ringan, nggak berat-berat, enggak. Kemudian tidak membahayakan diri ini orang apabila mempergunakan apa? Air. Maka hukum bertayamum menjadi apa itu? Menjadi haram. Ulang lagi ya. Faktor yang menyebabkan tayamum, yang pertama kemarin faqdul ma, ketiadaan air. Ini ada dua, ada yang disebut dengan al-faqdul hissi, ada yang disebut dengan al-faqdul syar'i. Yang kedua sekarang adalah sakit. Sakit, hukum tayamum pada waktu sakit ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama adalah wajib. Kapan wajib? Apabila binasa atau mati sebab menggunakan air. Ini orang sakit, kemudian kalau dipaksain pergunakan air, ini orang bakal apa? Bakal mati, bakal binasa. Maka hukum bertayamum menjadi apa? Menjadi wajib. Yang kedua mubah. Kapan tuh mubah? Apabila khawatir terjadi mahdzurat tayammum. Yang disebut dengan mahdzurat tayammum adalah yang pertama sakit tambah parah, dipaksain pakai air, maka akan tambah parah penyakitnya. Hukum bertayamum bagi itu orang hukumnya apa? Mubah. Atau yang kedua sembuhnya lama. Atau yang ketiga terjadi, yang keempat hilang manfaat daripada, maka hukum bertayamum baginya menjadi apa? Menjadi mubah. Yang ketiga, hukum bertayamum hukumnya haram pada waktu sakit, yaitu apabila sakitnya ringan, tidak membahayakannya mempergunakan air. Jelas ya? Mas'alatun, ini sebuah masalah. Idza kana fihi maradun, apabila ada penyakit pada ini orang, walakin syakka, dan akan tetapi dia ragu, hal yadurruhul ma'u amla, apakah air membahayakannya atau tidak membahayakannya. Ada masalah, ini orang sakit, kemudian dia ragu apakah air membahayakannya atau tidak membahayakannya. Fahal yajuzu lahut tayammumu, maka apakah boleh bertayamum baginya. Ada orang sakit, kemudian dia ragu apakah air membahayakannya atau tidak membahayakannya. Nah, orang yang seperti ini bagaimana hukum tayamumnya? Apakah boleh bertayamum bagi ini orang? Inda Ibnu Hajarin, yang pertama, menurut pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu wa rahimah, yajuzu lahut tayammumu, boleh bertayamum baginya. Jadi ada masalah, ada kasus, apabila ada orang sakit kemudian dia ragu apakah air membahayakannya atau tidak. Apakah ini orang diperbolehkan untuk apa? Untuk bertayamum. Jadi ada orang sakit, dia ragu air membahayakannya atau tidak, dan apakah ini orang boleh untuk bertayamum. Maka yang pertama, menurut pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu rahimah, orang tersebut diperbolehkan apa? Bertayamum. Yang kedua, wa indar Ramli, menurut Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu rahimah, la yajuzu lahut tayammumu, orang tersebut tidak boleh bertayamum. Fala budda indahu min ikhbari tabibin thiqatin, maka wajib baginya untuk mendapatkan informasi dari seorang dokter yang terpercaya. Jadi ada ikhtilaf para ulama dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, pada masalah apa? Orang sakit dia ragu apakah air membahayakannya atau tidak.
Nah, orang sakit yang seperti ini apakah boleh baginya untuk apa? Bertayamum. Pendapat yang pertama tadi menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, orang tersebut boleh apa? Bertayamum. Yang kedua, menurut Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu an, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Mesti wajib orang tersebut untuk mendapatkan informasi dari seorang dokter yang terpercaya. Jelas ya? Jadi ada 3 itu faktor seseorang yang menyebabkan tayamum. Yang pertama, ketiadaan air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, butuh kepada air sebab haus, makhluk yang dihormati. Ketiadaan air ada 2 bagian. Kemarin ada al-faqdul hissi, yang kedua al-faqdul syar'i. Kalau sekarang sakit hukumnya itu ada berapa? Ada 3 keadaan. Hukum tayamum pada waktu sakit ada 3. Yang pertama, hukumnya wajib. Kapan itu wajib? Apabila dia khawatir binasa atau mati sebab mempergunakan air. Yang kedua, hukumnya mubah. Kapan mubah? Apabila seseorang dia khawatir akan terjadi mahzurat tayammum. Yang disebut dengan mahzurat tayammum, yang pertama sakitnya, yang kedua sembuhnya lama, yang ketiga tanda yang buruk pada anggota yang lahir, yang keempat hilang manfaat. Hukum tayamum pada waktu sakit yang ketiga adalah hukumnya apa tadi? Haram. Yaitu kapan? Apabila sakitnya ringan, nggak bahaya, pakai apa? Pakai air. Ini orang tayamum. Hukum tayamum menjadi apa? Menjadi haram. Ada masalah, ada orang sakit dia ragu, apakah air membahayakannya atau tidak? Boleh nggak bagi ini orang untuk apa? Untuk bertayamum. Yang pertama, pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, boleh baginya untuk apa? Yang kedua, pendapat daripada Al-Imam tidak boleh baginya bertayamum, mesti wajib mendapatkan informasi dari seorang dokter yang terpercaya. Jelas ya? Yang ketiga, salisan, yang ketiga, faktor yang menyebabkan tayamum yang ketiga adalah al-ihtiyaju ilaihi, butuh kepada air, li'atashi hayawanin muhtaramin, sebab haus dari makhluk yang dihormati. Ada makhluk yang dihormati, ada makhluk yang tidak dihormati. Dalam hukum agama ada hayawan muhtaram, ada makhluk yang dihormati, ada hayawan ghairul muhtaram, ada makhluk yang tidak dihormati. Yang disebut dengan makhluk yang dihormati itu apa? Al-hayawanul muhtaramu huwallazi yahrumu qatluhu. Makhluk yang dihormati adalah yang haram untuk dibunuh, nggak boleh dibunuh, maka disebut dengan makhluk yang diapakan? Yang dihormati. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan tayamum, butuh kepada air sebab atau karena haus, makhluk yang dihormati. Makhluk yang dihormati adalah makhluk yang haram untuk diapa? Untuk dibunuh. Yang kedua, ada makhluk yang tidak dihormati. Wal hayawanu ghairul muhtarami, makhluk yang tidak dihormati. Makhluk yang tidak dihormati huwallazi yajuzu qatluhu, yang boleh dibunuh. Tapi ingat, dalam hukum agama Islam, dalam negara Islam, di negara kita nggak berlaku ini. Jadi ada makhluk yang dihormati, ada makhluk yang tidak dihormati. Makhluk yang dihormati adalah makhluk yang haram untuk diapakan? Untuk dibunuh. Sementara yang disebut dengan makhluk yang tidak dihormati adalah makhluk yang boleh diapakan. Tapi ingat, ini tidak berlaku di negara Indonesia, karena negara kita bukan negara Islam, tapi negara apa? Negara Pancasila. Hal ini berlaku hanya di negara Islam yang menganut hukum apa? Hukum Islam. Jadi ada makhluk yang dihormati, ada makhluk yang tidak dihormati. Makhluk yang dihormati, makhluk yang haram untuk dibunuh. Makhluk yang tidak dihormati, makhluk yang boleh dibunuh.
Makhluk yang tidak dihormati artinya makhluk yang boleh dibunuh, wa huwa sittatun, ada 6. Al-awwalu, yang pertama, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat yang wajib. Dalam hukum Islam, negara Islam, boleh dipenggal kepalanya sampai ini orang mati, diperbolehkan. Tapi ingat, dalam hukum Islam dan negara apa? Negara Islam. Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat yang apa? Yang fardu. Jadi makhluk yang tidak dihormati atau makhluk yang boleh dibunuh yang pertama adalah tarikus sholati, orang yang meninggalkan apa? Sholat yang fardu. Kapan itu meninggalkan sholat yang fardu tersebut? Idza tarakaha juhudan au kasalan, apabila seseorang meninggalkan sholat fardu tersebut dalam keadaan ingkar atau malas. Jadi ada makhluk yang dihormati, ada makhluk yang tidak. Nilai ngomongin apa ini? Tayamum ini. Sebab tayamum yang ketiga butuh kepada air, sebab haus makhluk yang diapakan? Yang dihormati. Kita punya air, tapi ada makhluk yang dihormati, kasih air ke itu orang. Kemudian kita habis airnya, diperbolehkan hukumnya apa? Untuk bertayamum. Itu ada makhluk Allah yang dihormati, ada makhluk yang tidak dihormati. Makhluk yang dihormati adalah makhluk yang haram untuk diapakan? Dibunuh. Sementara makhluk yang tidak dihormati adalah makhluk yang boleh dibunuh. Ingat, dalam negara Islam dan hukum Islam, wa huwa sittatun, yaitu ada 6. Yang pertama tadi apa? Orang yang meninggalkan. Kapan itu? Apabila dia meninggalkannya dalam keadaan ingkar atau dalam keadaan malas. Yang kedua, azanil muhsanu. Yang kedua, azanil muhsan, makhluk yang tidak dihormati, artinya makhluk yang boleh dibunuh adalah yang ketiga. Yang kedua, azanil muhsan. Siapa yang disebut dengan azanil muhsan? Alladzi wati'a fi nikahin sahihin, orang yang sudah berhubungan badan pada nikah yang sah. Tsumma zana, kemudian dia berzina, disebut dengan azanil muhsan. Udah nikah, udah punya istri atau sudah punya suami, udah bersetubuh pada nikah yang sah, kemudian ini orang apa? Berzina. Orangnya disebut dengan azanil muhsan. Azanil muhsan. Ada orang tarikus shalah, nggak sembahyang yang fardu, dia kehausan, kita punya air, kasih jangan. Jangan. Karena dia makhluk Allah yang tidak diapakan? Dihormati, itu jangan kasih dia. Ada penzina, dia udah pernah nikah, kemudian dia berzina, kita tahu ini orang penzina, kehausan dia, kita punya air, kasih jangan. Jangan, tidak diperbolehkan, karena dia merupakan makhluk yang apa? Yang tidak dihormati. Jadi azanil muhsan adalah orang yang sudah bersetubuh berhubungan badan pada nikah yang sah, kemudian dia apa? Berzina. Saking beratnya tuh, air aja nggak boleh diapain? Nggak boleh dikasih. Dari shalah, orang yang ninggalin salat yang fardu, air nggak boleh dikasih. Atau azanil muhsan, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia apa? Berzina. Yang ketiga, al-kafirul harbiyu. Al-kafirul harbiyu, kafir harbi. Kafir harbi adalah alladzi la zimmata wala ahda wala amana lahu ma'al muslimina. Kafir yang tidak diberikan keamanan, perlindungan bersama orang-orang Islam, disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang tidak diberikan keamanan dan perlindungan bersama orang-orang Islam, disebut dengan kafir harbi. Bahasa kita yang paling gampang, orang kafir yang merangin umat Islam, maka disebut dengan kafir harbi.
Karena ada kafir dhimmi, ada kafir muahad. Ada kafir dhimmi, ada kafir muahad. Ini dua-duanya kafir yang mendapatkan keamanan dan perlindungan dari umat Islam. Tapi kalau kafir harbi, kafir yang tidak mendapatkan keamanan dan perlindungan dari orang-orang Islam atau muslimin. Jadi ada makhluk yang tidak dihormati. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan salat yang fardu. Yang kedua, azanil muhsan, orang yang bersetubuh hubungan badan pada nikah yang sah kemudian dia berzina. Yang ketiga, kafir harbi, kafir yang tidak mendapatkan keamanan dan perlindungan bersama orang-orang Islam. Yang keempat, al-murtaddu, murtad. Yang disebut dengan murtad adalah wa huwallazi qata'al islama biniyatin, orang yang memutuskan Islam dengan niat. Dia niat di hatinya, besok pengen jadi orang Kristen, itu orang udah murtad tuh, gitu. Jangan sembarangan tuh, niat di hati, niat pengen jadi orang Buddha, udah kafir tuh orang, disebut dengan murtad orangnya tuh. Au qaul, atau ucapannya, dia ngomong, besok enak nih jadi orang Kristen, itu orang udah apa itu? Udah murtad tuh. Jadi memutuskan Islam dengan niat yang pertama. Yang kedua dengan apa? Ucapan tuh. Jangan sembarangan. Kristen nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh. Ada teman bercanda masalah akidah. Itu orang yang bilang temannya Kristen, udah Kristen tuh orang. Udah keluar daripada agama Islam, sudah murtad. Makanya nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, man kaffara faqad kafara, orang yang mengkafir-kafirkan orang lain, maka sungguh dia telah kafir. Makanya nggak boleh kita tuh, jangan sembarangan tuh. Bercanda silahkan, tapi jangan bawa apa? Jangan bawa akidah, tidak diperbolehkan. Konghucu, nggak boleh tuh. Buddha, Hindu, nggak boleh seperti itu tuh. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi murtad adalah orang yang memutuskan Islam dengan apa pertama tadi? Dengan niat. Yang kedua dengan ucapan. Au fi'lin, atau dengan apa? Perbuatannya tuh. Pakai salib, pakai apa lagi tuh? Pakai baju orang-orang di luar Islam tuh. Itu namanya dengan perbuatannya tuh. Itu orang disebut dengan apa? Murtad. Murtad makhluk Allah yang tidak diapakan, tidak dihormati. Jadi yang pertama, tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat yang fardu. Yang kedua, azanil muhsan, orang yang pernah bersetubuh pada nikah yang sah kemudian dia berzina. Yang ketiga, kafir yang tidak mendapatkan keamanan dan perlindungan bersama orang-orang. Yang keempat adalah murtad, orang yang memutuskan keislaman dengan niat atau ucapan atau dengan perbuatan. Jelas ya? Yang kelima, al-kalbul aquru. Al-kalbul aquru, yang disebut dengan al-kalbul aquru, wa huwallazi fihi idaun, anjing yang suka mengganggu orang lain. Anjing yang suka menyakiti atau mengganggu manusia disebut dengan al-kalbul aqur. Dia pun sama, makhluk Allah yang tidak dihormati. Ada anjing kehausan, kita tahu ini anjing tukang nyakitin orang lain atau tukang ganggu manusia, maka ini anjing tidak diperbolehkan dikasih minum, biar sampai mati. Kenapa demikian? Karena dia bukan makhluk Allah yang apa? Yang dihormati. Termasuk kategorinya makhluk Allah yang apa? Yang tidak dihormati. Yang keenam, al-khinziru. Yang keenam, babi. Babi sama. Babi makhluk Allah yang tidak dihormati. Kenapa demikian? Li'annahu aswa'u halan minal kalbi, karena babi lebih buruk keadaan daripada anjing. Itulah tiga hal yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk apa? Bertayamum. Yang pertama, ketiadaan air. Yang kedua adalah sakit. Yang ketiga, butuh kepada air sebab haus makhluk Allah. Ketiadaan air, ada al-faqdul hissi, ada al-faqdus syar'i. Yang kedua sakit
Yang pertama hukumnya adalah pertama wajib. Kapan wajib? Apabila seseorang khawatir binasa mati sebab mempergunakan air. Yang kedua, kapan mubah? Apabila mahzurat tayammum. Yang disebut dengan mahzurat tayammum adalah sakit tak parah. Yang kedua, sembuhnya lama. Yang ketiga, yang keempat, hilang. Kemudian yang ketiga, hukumnya haram. Kapan haram? Apabila tidak membahayakannya menggunakan air. Kemudian ada masalah, ada orang sakit, dia ragu apakah air membahayakannya atau tidak. Boleh enggak ini orang untuk apa? Bertayamum. Pendapat yang pertama, pendapat dari siapa itu? Al-Imam. Dia mengatakan hukumnya boleh. Yang kedua, menurut Imam, dia mengatakan hukumnya tidak boleh. Wajib ini orang apa? Informasi dari seorang dokter. Kemudian yang ketiga, butuh kepada air sebab makhluk Allah yang dihormati. Ada makhluk Allah yang dihormati, ada makhluk Allah yang tidak. Makhluk Allah yang dihormati, makhluk yang apa? Yang haram dibunuh. Makhluk Allah yang tidak dihormati adalah makhluk. Tapi ingat, ini berlakunya hukum Islam di negara apa? Negara Islam. Ada 6. Yang pertama adalah salat yang fardu, apabila meninggalkannya ingkar atau malas. Yang kedua, az-zanil, yaitu orang yang sudah pada nikah yang sah kemudian dia. Yang ketiga, kafir, kafir yang tidak mendapatkan bersama orang-orang muslim. Yang keempat adalah murtad. Murtad adalah keislaman dengan niat atau dengan perbuatan. Jadi nggak boleh niat jadi orang kafir, udah kafir. Atau dia ngucapin kafir, udah kafir. Temannya bilang kafir, udah kafir itu orang. Atau ini orang dengan apa? Dengan perbuatannya pun sama, berarti ini orang hukumnya sudah apa? Sudah murtad. Yang kelima yaitu anjing yang apa? Menyakiti orang manusia. Yang keenam adalah babi. Kenapa ada babi? Kenapa dia? Daripada wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mukhalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri
ظهري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه
bijahil Mustafa'al Mukhtar wa yudhib minnanal akdar bijahil Mustafa'al Mukhtar bijahil Mustafa'al Mukhtar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.